Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana la. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbal. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Alhamdulillah, di malam hari ini saya kira 3 pengantar kami sampaikan masuki materi kita. Yang pertama, diingatkan pada kita semua dalam hadis Al-Bukhari bagaimana kita lulus di musim hujan seperti ini untuk tidak mengeluh dengan hujan, tidak komentari hujan kecuali komentar yang positif. Karena sesungguhnya ketika Nabi SAW pernah ceramah khusus di atas mimbar, itu karena perkara hujan. Nabi naik di atas mimbar untuk menyampaikan kepada sahabat ketika hujan malamnya itu, dan di subuh hari beliau menyampaikan fa'amman qal mutirna bifadlillahi wa rahmatihi fahuwa mu'min wa yakfur bil kawakib. Siapa yang berkeyakinan bahwa hujan ini turun sebagai bifadlillah, karena karunia Allah, wa birahmatihi, dan karena rahmatnya Allah subhanahu wa ta'ala sehingga terjadi hujan, fahuwa mu'min, Nabi mengatakan dia orang beriman. Nabi kaitkan keimanan dengan hujan. Wa yakfur bil kawakib, dan orang itu mengingkari dan mengkufuri bintang-bintang. Kemudian Nabi mengatakan wa amma man qala mutirna binau kaza wa kaza fa huwa mu'min bil kawakib wa yakfur billah. Siapa yang menyandarkan hujan itu sebagai bintang ini, musim ini, bintang ini, maka dia telah beriman kepada bintang dan dia mengkufuri Allah Subhanahu wa taala. Hujan itu rahmat, bifadlillah wa rahmatihi. Yang namanya rahmat, karunia itu harus disandarkan kepada Allah. Tidak boleh disandarkan kepada diri, kepada makhluk Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melihat hujan ini bukan karunia Allah, maka hakikatnya dia sudah mengkufuri Allah. Apa yang dikufuri? Kufur nikmat namanya. Kufur nikmat. Hujan itu rahmat. Jadi kita kalau bulan November ini, Desember, Januari, Pak, sampai mungkin Februari, Maret, si banyak hujan, lalu kita mengeluh, ya, marah-marah hujan, ya, moro-moro dengan hujan. Selain pikiran kita jadi beban, hati kita jadi beban, fisik kita tidak bagus, dirusak oleh pikiran negatif terhadap hujan. Bisa memicu banyak penyakit. Lebih baik kita positif dan berprasangka baik kepada Allah. Oh, hujan ini lu perlu kita kasih begini tangan tak. Hazihi bifadlillah wa rahmati. Ini karuniamu ya Allah. Ini rahmatmu ya Allah. Nikmati bahasa-bahasa kalau waktunya bahasa. Jangan dikeluhkan. Hujan itu rahmat Allah, seperti walladzi anzala minas sama'i ma'an. Dialah Allah menurunkan air paling bersih. Kalau kita kumpul nanti Pak,
Imam Syafi'i itu kumpulkan 7 jenis air paling paling teratas dalam membersihkan. Air nomor urut 1 itu adalah air hujan. Air hujan. Jadi air hujan itu air paling bersih. Bahkan kalau bisa sedapat mungkin musim hujan ini November, Desember, Januari, sedapat mungkin Pak, pernah ke 1 kali mandi hujan. Itu bagus. Ya. Paling bagus lagi kalau mandi hujan bersama dengan pasangan tak. Tapi jangan di jalanan. Di tempat-tempat yang kira-kira tidak membuat bermasalah. Ya. Dan paling bagus lagi kalau itu dipakai mandi wajib dengan air hujan. Bilang Pak Jai lebat Tommy. Bisa air keberkahan itu Pak. Iya. Jadi ada buku yang kami baca At-Tabarruk fil Islam, mencari keberkahan. Salah satu sumber berkah itu air hujan. Air hujan, Pak. Itu saya kira pengantarnya, jadi saya cuma menyampaikan ini supaya kita tidak stres hujan. Jangan mengeluh bosi misalnya aduh sang emosina. Jangan. Nikmati saja. Kalau basah, ya memang air membasahi. Tidak mau basah bawa payung, bawa jas hujan. Ya. Manfaatkan nikmat. Kalau banjir itu bukan salahnya air hujan, Pak. Air hujan itu turun. Namanya anzal. Anzal itu turun. Ya. Turun itu ya selalu mencari tempat rendah. Tempat rendah. Ya. Kalau rumah tak rendah ya masuki air Pak pasti. Ya. Pasti masuki air. Jadi jangan salahkan air kalau masuk di rumah tak. Yang disalahkan mungkin air mau ke turun tapi buntu gota ya kita yang salah. Tak putar-putar air di sekitar rumah, buntu got naik di jalanan. Jalanan juga semakin banyak air, ya bingung dia mau ke laut, ya tidak bisa karena jadi bangunan semua. Bingung itu air. Apa dia bilang? Singgah main-main di pengurus Masjid Ar-Rahman. Itu di rumah kita. Poin yang kedua saya jadikan pengantar, yaitu insya Allah besok kita mau belajar ini Pak. Banyak masyarakat kita cerdas sekali mengurus orang hidup. Tapi banyak sekali Pak di antara kita angkat tangan kalau urusannya orang mati. Padahal demi Allah Pak, saya kita semua mau ke semua mati, mau ke semua diurus. Jangan cuma sekolah tinggi-tinggi urusan orang hidup. Mestinya punya ilmu pengurusan bagaimana mempersiapkan pasangan kita, anak-anak kita, keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita. Kalau dia mati dari sakaratul maut, apa seharusnya kita lakukan? Begitu lepas ruhnya dari tubuhnya, apa yang mesti kita lakukan? Ada kesan saya lihat masyarakat kita malas ikut pelatihan karena dia tidak mau jadi pemandi, tidak mau jadi ya apa namanya itu urusan pergi mengurus. Kita tidak mesti jadi begitu, tapi minimal kalau keluarga yang ada yang berduka seperti itu, kita punya ilmunya, sehingga masyarakat itu Pak diikutkan. Masyarakat secara umum, meskipun nanti yang punya profesi pemandi jenazah ya mungkin tidak semuanya, tapi ilmu dasar kita wajib tahu. Itu insya Allah ya, kalau bisa diingatkan masyarakat kita. Bukan latihan itu lalu persiapan mau menjadi pemandi di kelurahan. Sudah banyak yang begitu, tapi butuh untuk kepentingan keluarga kita. Ya, kemudian tentu yang terakhir jemaah sekalian, saya ingatkan bahwa saya ini
kematian di Makassar ini Pak semakin hari semakin canggih. Ya sahabat kita sini rumahnya di belakang, Dokter Asis ya, Ketua Ikatan Dokter, itu sehat-sehat walafiat. Satu hari sebelum berangkat umrah saya masih baku telepon, pergi umrah Pak, sehat walafiat, persis selesai umrahnya di tanah yang paling mulia, di rumah Allah paling mulia di Masjidil Haram, ditakdirkan Pak kembali kepada Allah SWT. Itu ketua dokter, dokternya dokter, sehat walafiat, tiba-tiba dia meninggal. Nah, ini padahal rencana itu mau lakukan sunatan massal. Ya. Artinya saya melihat begini Pak, ada positifnya yang saya temukan bahwa beliau ini orang baik, memang pejuang kesehatan tapi pejuang umat juga. Kalau anu baik kita lakukan, anu baik kita pikirkan Pak, anu baik kita rencanakan, rupanya beliau itu dipanggil oleh Allah menghadap di tempat yang mulia, di waktu yang mulia, sesudah beliau melakukan ibadah, Allah tidak mau sia-siakan. Artinya apa? Kalau ada di antara bapak itu sibuk mengurus baik, niatnya baik, tulus menurut Allah, diterima di sisi Allah Pak. Ternyata kematian tak nantar ke Allah menuju tempat yang baik pada waktu yang baik. Silakan Pak. Siapa yang sering mengaji, tulus kepada Allah karena mencari ridhonya dia baca Quran, maka kemungkinan seperti ini ada Bapak Kiai Sainuddin Syalla, ya, orang tua kita itu meninggal dalam keadaan baca Al-Quran, bercahaya wajahnya. Siapa yang sering ke masjid, mungkin sholat tahajud, mungkin di situ dia meninggal pada saat sebelum tahajud, sesudah tahajud. Allah mudahkan dia menuju kebiasaan yang dia lakukan. Allah terima kebaikannya, Allah tidak mematikan dalam keadaan sia-sia. Itu penting saya ingatkan Pak. Jadi kalau ada di antara bapak terutama amalan rahasia Pak. Kalau ada amalan tak yang kita yang tahu dengan Allah, itu lebih banyak mudah menemui husnul khatimah yang begitu. Ya. Tapi maaf ya, ada orang memang kelihatan soleh secara fisik, tapi kenapa mati dalam keadaan hina? Kemungkinan niatnya beramal salah. Yang kedua banyak keburukan-keburukan yang dia sembunyikan. Maka Allah perlihatkan meninggal dalam keadaan terlihat aib-aib yang selama ini dia sembunyikan. Ya, itu sehingga akan semua yang hadir Pak, jangan main-main dengan perkara kematian karena semakin canggih dunia saya semakin canggih itu. Ya. Tapi ada buku kita bawa. Kita masuk di pembahasan fikih salat kita. Saya masuk di perkara insyaallah menuju sujud sahwi. Menuju sujud sahwi pembahasan kita. Kita harus petakan dulu mana sunnah dalam salat, mana wajib dalam salat, mana rukun dalam salat, mana boleh dalam salat, mana makruh dalam salat. Supaya nanti kita imam atau kita sendiri, kalau sunnah itu ditinggalkan, tidak ada sujud sahwinya. Kalau rukun ditinggalkan, wajib ditutup rukunnya baru sujud sahwi. Ambil dulu rukunnya baru sujud sahwi. Tidak cukup sujud sahwi, tutup dulu. Seperti Al-Fatihah. Kemudian misalnya rakaatnya kurang, ya, ada bacaan yang merupakan rukun lalu tertinggal, maka rakaatnya itu dianggap hilang.
Dan itu butuh dirinci. Jika nanti ada hal-hal yang boleh, itu perkara boleh dalam sholat. Dia tidak ada hubungannya dengan sujud sahwi. Tapi bisa membatalkan sholatnya kalau dia lakukan pelanggaran di dalamnya. Nah, kita mulai dengan pembahasan dulu, rukunnya dulu. Sunnah dulu, maaf. Sunnah. Ada bisa bagus-bagus suaranya tapi supaya ada bisa bantu saya baca? Ada? Tidak usah dibaca bahasa Arabnya. Terjemahannya saja, anunya saja. Ada bisa anakku santri? Ada ya? Bisa. Sini dibaca saja. Sini. Nanti dibantu saja. Mana satu orang saja. Sini Ki. Sini. Besar sih suara Tata? Iya. Kita baca sunnah. Duduk saya di situ. Tidak ada tambahan tak? Oh iya. Kita baca dulu. Kita akan lihat dulu sunnah ini. Coba baca keterangannya sunnah. Coba baca keterangannya. Baca saja. Kita baca dulu keterangannya. Bismillah. Salat tidak akan batal karena meninggalkan yang baik karena sengaja maupun karena lupa. Ini prinsip dasarnya, Pak. Rukun kau ditinggalkan, salatnya tidak batal baik disengaja maupun karena lupa. Kalau dia sunnah. Karena itu kalau ini masuk kategori sunnah, tidak perlu ada subhanallah di belakang. Tidak perlu sujud sahwi. Saya ambil saja di sini mewakili 38 sunnah yang kami tulis. Coba kita baca nak, nomor 1. Oh iya. Bagus. Nomor 1. Kedua tangan sejajar dengan kedua pundak atau kedua telinga disertai dengan takbiratul ihram pada saat ruku, bangkit dari ruku dan saat berdiri dari tasyahud pertama. Ya. Hal ini didasarkan pada hadis Abdullah bin Umar, hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Juga didasarkan pada hadis Malik bin Huwairis, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ya. Dua hadis di sini penekanan utama Bukhari Muslim semuanya dari sumber sahabat yang berbeda. Satu Abdullah bin Umar, yang kedua adalah Malik bin Huwairis. Dua-duanya mengajarkan angkat tangan itu sunnah. Angkat tangan itu sunnah, Pak. Boleh sejajar bahu. Kalau Malik, ini Abdullah bin Umar ini sejajar bahu. Yang sejajar telinga Malik bin Huwairis. Kalau misalnya Ibnu Hajar Al-Asqalani memadukan antara dua itu, maka dia tengah-tengah ini telinganya, ini bahunya. Kalau ini antara telinga dengan bahu masuk di tengah, itu sunnah. Seandainya tidak sampai di telinga, tidak usah sujud sahwi. Atau seandainya berlebih, tidak usah sujud sahwi. Atau ada orang dodon sekali ambil angkat tangan, tidak usah sujud sahwi. Model angkat tangan bagusnya sunnah gini. Tapi kalau ada begini tetap sah. Ada begini tetap sah. Ada begini tetap sah. Ada begini tetap sah. Karena model angkat tangannya itu sunnah. Yang pokok nanti rukunnya itu takbirnya. Takbiratul ihram itu rukun. Sedangkan takbiratul intikal itu wajib. Angkat tangannya cuma sunnah. Seandainya orang tidak angkat tangan, Pak, tetap sah. 4 kali di situ tadi. 1 takbiratul ihram, 2 mau ruku, 3 bangun dari ruku, 4 bangun dari tasyahud. Cuma 4 saja. Jadi tangan itu tidak usah diangkat-angkat lebih. Kecuali di 4. Takbiratul ihram, mau ruku, bangun tasyahud. Itu saja dasarnya 4. Itu saja 4. Nomor 2.
meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri di atas dada. Yang demikian itu didasarkan pada hadis wa'id, hadis riwayat Ibnu Huzaimah, juga didasarkan pada hadis Sahih, hadis riwayat Bukhari. Jadi hadis Sahal dan hadis Wail bin Hujr itu meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri itu sunnah. Seandainya dibalik Pak, tangan kirinya di atas, tetap sah. Tetap sah. Sunnahnya di mana? Di atas dada. Seandainya di sini tetap sah. Seandainya di perut tetap sah. Atau sekiranya di bawah perut mau jatuh sarungnya tetap sah. Seandainya miring begini tetap sah. Kalau kita rinci, ada sekitar 7 pendapat tentang masalah ini. Selama dia letakkan tangan kanannya di atas tangan kiri, dimanapun dia simpang, tetap sah dan tidak perlu sujud sahwi. Seandainya dia tidak simpang begitu. Lanjut yang ketiga. Memandang ke tempat sujud di dalam sholat sesuai as-Sunanul Kubra al-Baihaqi serta al-Hakim. Ya, Sunanul Kubra dan juga riwayat-riwayat lain menyebutkan sunnahnya itu melihat ke tempat sujud. Tapi seandainya ada orang lihat lampu begini Pak, tidak usah sujud sahwi. Orang lihat begini tetap sah. Melihat ujung kaki tetap sah. Orang tutup mata tetap sah. Seandainya orang lihat satu persatu tetap sah. Cuma nanti ada, kalau dia berlebihan matanya begitu, bisa batal salatnya karena terlalu banyak gerakan mata namanya. 4. Membaca doa iftitah, hal itu didasarkan pada hadis Abu Hurairah, hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi sunnah hukumnya membaca doa iftitah. Bukhari Muslim, ketika Nabi diam sesudah takbir, Nabi ditanya mata kulub baina takbir wal sunnah wal surah. Apa yang Nabi baca antara baca takbir dengan baca surah? Kata Nabi, saya baca. Hukumnya sunnah. Seandainya bapak, ibu, saudara tidak baca doa iftitah, tetap sah. Tetap sah. Doa iftitah mana saja. Mau baca doa iftitah seperti doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira subhanallahi bukratan wasila, boleh. Boleh juga misalnya wajhatu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan dan seterusnya. Yang penting sampai habis. Penting sampai habis. Boleh baca misalnya Allahumma baik, boleh. Boleh baca subhanakallahumma bihamdik tabarakasmuka wa ta'ala jadduk. Boleh doa misalnya bahwa hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Dan doa-doa iftitah lainnya. Itu hukumnya sunnah. Seandainya tidak baca, apakah lupa atau memang tidak tahu, tidak perlu sujud sahwi. Doa iftitah itu sudah sepakat ulama hukumnya sunnah. Cuma tetap mohon Pak jangan bikin doa iftitah sendiri. Jangan sambung dua doa iftitah. Misalnya Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallah bukratan wasila inni wajhatu, itu menyambung 2,5 doa iftitah. Tidak ada doa iftitah model begitu dalam hadis-hadis Nabi yang sahih. Ya. Yang terakhir, coba yang keberapa nih? Kelima ya. Coba kelima. Membaca ta'awuz, memohon perlindungan kepada Allah dari syaitan. Hal itu didasarkan pada ayat Al-Quran dan juga hadis Abu Sa'id, hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Jadi semua hadis ini Abu Daud, Tirmizi dari Sa'ad mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an dianjurkan kita sebelum baca Al-Fatihah baca kita ta'awuz Pak. Sudah doa iftitah ta'awuz dulu. Boleh auzubillahi minasyaitonir rajim, boleh auzubillahi samil alim. Boleh misalnya auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim min nafsihi wa nafthihi, boleh. Artinya perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala seperti tidak ada ganggu ke setan. Lafaznya sangat longgar. Hukumnya sunnah baca ta'awuz. Baik imam, makmum, sendiri, wajib, salat sunnah, salat wajib, berjamaah, salat sendiri, semuanya disunnahkan.
baik sholat sir maupun sholat jahar. Ya, satu lagi, cukup 6. Membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Hal itu didasarkan pada hadis Anas, hadis riwayat Ahmad dan An-Nasai. Iya. Membaca basmalah ini sebagian pendapat ulama dihukumi sunnah. Meskipun di sebagian di Syafi'iyah itu diikutkan dia di surah Al-Fatihah. Bahkan ini cara membacanya juga nanti ketika kita membaca surah Al-Fatihah itu nyahar, maka dia juga ada yang jaharkan. Kalau ada yang membaca sir tidak kedengaran, maka disunahkan juga sir. Meskipun juga terjadi kompromi di antara ulama tentang masalah itu, bahwa Bismillahirrahmanirrahim sebagian di mazhab Hambali itu kalau kita lihat hadis Anas bin Malik itu membaca tetapi tidak diperdengarkan. 3 hadis. Hadis Muslim, hadis Bukhari, tapi tetap membaca. Dan saya kira ini bagusnya kalau kita di sini, Pak ya. Di sini saya lihat alhamdulillah kita sudah bisa saling menerima itu, menghargai. Ada yang jaharkan, dihargai. Ada yang tidak jaharkan, dihargai, tapi intinya tetap baca itu Bismillahirrahmanirrahim. Baik sir maupun jahar. Insyaallah giliran tak Pak ya, masih ada waktu berapa menit kita yang punya sekarang. Kalau tidak ada yang bertanya kita lanjutkan itu. Giliran tak kalau ada yang ganjal, ada yang aneh, ada sesuatu yang remang, giliran tak mau ditambah juga boleh. Tafadhal. Itu sunnah Pak bertanya. Kita kalau menuntut ilmu itu sunnah bertanya. Apalagi ini bukan khutbah Jumat. Kalau khutbah Jumat jangan makin bertanya. Ini pengajian fikih jadi aneh itu kalau Bapak tidak bertanya. Silakan. Iya. Apakah setiap rakaat itu kita baca tausnya untuk Al-Fatihah? Iya. Baik. Apakah taus ini dibaca setiap rakaat atau hanya di rakaat pertama saja? 2 pandangan ulama. Ada ulama masukkan setiap rakaat. Kenapa? Ya, dalil yang dipakai bahwa faiza qara'tal Qur'an fasta'id. Kalau kamu baca Quran fasta'id. Fasta'id. Yakni berlindung kepada Allah. Setiap baca Al-Qur'an fasta'id. Setiap rakaat. Karena dia bilang faiza qara'tal Qur'an fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Apabila kau baca Quran, berintahlah berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dia masukkan setiap baca Quran, dia baca. Sebagian ulama yang bawa cuma 1 kali saja. Karena hakikatnya rakaat pertama itu dengan rakaat kedua, rakaat ketiga, rakaat keempat hakikatnya dianggap satu bacaan. Satu bacaan. Dia tidak terpotong, tidak dianggap terpotong oleh selingan-selingan bacaan tadi. Ada takbir, ada tahmid, ada tahlil. Dia menganggap bahwa itu masih satu kesatuan. Tapi sebagian ulama mengatakan setiap rakaat dia baca. Itu cuma tafsiran saja. Tapi semua sepakat bahwa membaca taus membaca surah Al-Fatihah terutama di rakaat pertama dan tentu di rakaat-rakaat lainnya jika ada yang mengamalkan di setiap rakaat tersebut. Tidak ada masalah, insyaallah. Ya. Saya kira seperti itu. Ya. Nah, Allah Taala a'lam. Nah, ada yang lain? Oh ya, fadal. Apakah membaca ayat setelah Al-Fatihah
harus kali tahu artinya. Terima kasih. Ya, membaca juga ayat, apakah surah atau ayat sesudah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah, Pak. Dan ini yang mesti kita pahami bahwa di sini yang mesti nampak kesalahan kita, terutama imam. Tidak bisa sambung bacaannya, dilupai. Ya, misalnya memang kadang-kadang populer tapi susah juga dilanjutkan. Ya. Misalnya wadduha, susah sambung. Maka ada sering makmum itu, kenapa tidak sujud sahwi? Nah, saleh tadi bacanya. Tidak ada sujud sahwinya kalau cuma sunnah. Jadi membaca surah itu hukumnya sunnah. Nah, pertanyaannya, haruskah ditahu? Tidak ada kewajiban, tapi itu jauh lebih baik. Jauh lebih baik kalau ditahu pesannya, ditahu maknanya. Jauh lebih makna, Pak. Karena aqimis shalah li zikri. Tegakkan salat itu sebagai bentuk komunikasi kepada saya. Bentuk berzikir kepada Allah. Dan sebaik-baik zikir itu, Pak, adalah baca surah, bacaan sholat. Itu bagian dari zikir. Saya paling bagus, Pak, ditahu. Paling tidak ditahu itu kira-kira pesannya. Ditahu pesannya. Saya yakin, Pak, kalau kita bicara kepada Allah melalui Al-Quran, dengan tidak ditahu, dengan ditahu sangat beda sekali. Sangat beda sekali. Sangat beda sekali. Meskipun inilah kehebatan Quran, dipaham maknanya, tidak dipaham maknanya, tetap dapat pahala. Jadi tidak ada kewajiban harus diketahui artinya, tapi wajib belajar Quran, salah satunya belajar bacaannya, belajar tajwidnya, belajar tadabburnya, termasuk makna-maknanya. Bagusnya itu, Pak. Sampai Nabi mengatakan, fa'lamhum bis sunnah. Yang bagus jadi imam adalah yang paling tahu tentang sunnah, termasuk kemampuannya memahami bacaan-bacaan, mulai dari takbir, doa iftitah, ta'us, basmalah, al-fatihah, surah, ruku, bangun dari ruku, i'tidal, sujud, bangun sujud, dan seterusnya. Paling bagus ditahu. Karena itu salat itu, Pak, media komunikasi kepada Allah Subhanahu wa taala. Cuma bukan kewajiban. Nah, makasih, Pak. Masih ada? Oh ya, tabel, Pak. Ya, tabel, Pak Ustaz. Iya. Ini biasa imam itu. Iya. Kalau lupa bacaan surah di belakang Al-Fatihah. Iya. Pada umumnya itu dia sujud sahwi. Iya. Itu barangkali ya. Iya. Apakah itu kalau misalnya dia apakah ketidaktahuannya atau memang dia beranggapan bahwa kalau sujud sahwi ini ada nilai tambahnya, ada pahala. Iya. Artinya apakah bisa atau mana-mana apakah ada nilai pahalanya kalau dia sujud sahwi atau tidak, karena itu sudah menjadi, saya lihat kalau itu salah itu sangat sakral. Iya. Imam itu. Iya. Bahkan berusaha itu bagaimana supaya tambah lagi dipanjangkan itu bacaannya. Kalau sudah salah artinya seakan-akan dia ingin bahwa membenarkan dari kesalahan yang dilakukan. Iya. Saya kira itu Pak sedikit. Iya. Betul, Pak Haji, bahwa memang pada umumnya kita kadang-kadang surah itu, Pak, dianggap sakral sekali. Saking sakralnya seolah-olah tidak lengkap dan tidak sempurna salat kita kalau tidak baca itu surah. Padahal, Pak, ya, seandainya dalam kondisi tertentu, Pak, misalnya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kondisi waktu darurat, biar langsung saja, Pak, Allahu Akbar, tidak usah baca surah.
langsung saja ruku. Langsung saja ruku. Karena yang pokok di sini Al-Fatihahnya. Adapun membaca surah itu cuma sunnah saja. Sunnah saja. Ya. Dan masyarakat kita, apalagi ayat-ayat populer Pak, nanti tidak tahu, lalu dilupa, seolah-olah masyarakat kita itu paksakan sujud sahwi. Nah sekarang di posisi seperti itu, apakah boleh sujud sahwi kalau hanya sunnah? Ya, tidak ada tuntunan, tidak ada panduan. Karena kalau sunnah apa ya? Namanya sunnah, kalau kau lakukan dapat kau pahala, kalau kau tidak lakukan tetap tidak berdosa dan tetap insya Allah kita cukup salat kita itu dan hanya kekurangan pahala saja. Sekarang kalau dia melakukan sujud sahwi ya, saya berprasangka baik saja Pak, dia tetap dapat pahala atas niat sujud sahwi. Cuma kalau kita mau tanya ulama, tidak ada ulama yang tuntun kita sujud sahwi kalau hanya dalam keadaan lupa yang sifatnya sunnah. Ya. 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 Kalau imam sujud sahwi Pak, kita ikut sujud sahwi. Ya. Karena mungkin kita berkata, kenapa dia sujud sahwi? Nah, tidak begitu. Kita ikut Pak. Kita ikut. Ya. Kita ikut saja sujud sahwi. Sebaliknya juga itu, kalau imam misalnya sudah diingatkan nah tetap berdiri sudah dibacakan subhanallah, subhanallah, tetap naik. Ikut naik Pak. Ikut naik. Baru sebentar kalau dia sujud sahwi, ikut ke sujud. Jangan bilang kenapa kita sujud? Bilang bukan saya salah, Pak Iman ini salah. Tetap ikut sujud sahwi. Artinya kita memang tidak mau kendaki seperti itu, tapi kalau kita sholat berjamaah Pak, usahakan melebur. Usahakan melebur. Misalnya, kenapa tidak mau kita berdiri? Nabi bilang, sudah dikasih ingat. Nah, tidak mau. Kalau sudah dikasih ingat 3 kali, nah tidak mau, kita yang mengalah. Kita mengalah. Iya, kita mengalah. Yang penting diperingatkan. Karena maaf ini. Ada yang imam itu dikasih ingat, tapi maksudnya ini sudah naik di atas. Sudah naik di atas begini, baru dia bilang subhanallah. Kalau sudah lurus begini, mohon imam, kalau sudah lurus, jangan turun. Jangan turun. Nanti sebentar sujud sahwi. Jangan makin turun kalau sudah lurus. Ini yang di belakang ini mengalah. Ada bilang subhanallah, 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 togean dengan imam. Karena tidak mau togi dibilang togean, langsung dia bilang tena subhanallah. Ya sama-sama togean. Sama-sama bermasalah. Ya. Jadi ada kasus Pak begitu. Iya, karena masing-masing bertindak di atas syahwat nafsunya, bukan bertindak dengan ilmu. Nah, kecuali begini, maaf ya. Maaf ini. Kalau sudah diingatkan begini. Allahu Akbar. Subhanallah. Nah, ini yang begini belum ada sujud sahwi kalau begini. Karena ini masih dianggap dulu ini, Pak. Kalau begini kembali dan tidak ada sujud sahwinya. Karena baru siap-siap berdiri, belum ada tambahan apa-apa ini. Belum ada tambahan. Tapi kalau sudah begini, subhanallah,